Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Nikmatul Abrar, mahasiswi semester 2 Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku atau e-book sebagai tugas akhir mata kuliah Fikih dan Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sudah Ada Quran Sunnah, Mengapa Harus Ijtihad? Sebelumnya saya akan menyampaikan biografi dari penulis. Buku ini ditulis oleh Bapak Ahmad Syarwat LCMA. Beliau lahir di Kairo pada 19 September 1969. Beliau berprofesi sebagai dosen, ustadz, penulis, dan direktur Rumah Fikih Indonesia. Riwayat pendidikan beliau: S1 di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su'ud, Lipia, dengan mengambil prodi perbandingan mazhab. S2 di Institut Ilmu Al-Quran dengan mengambil prodi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. S3 di Institut Ilmu Al-Quran dengan mengambil prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau sudah menulis 55 naskah buku fikih. Beliau juga menjadi ketua umum di Darul Ulum Al-Islamiyah, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Istri beliau bernama Aini Aryani LC. Ayah beliau bernama M. Mahfud Basir. Ibu beliau bernama Khadijah Jumali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas buku. Buku ini berjudul Sudah Ada Quran Sunnah, Mengapa Harus Ijtihad? Buku ini ditulis oleh Bapak Ahmad Syarwat LCMA dan diedit oleh Fatih. Penerbit dari buku ini adalah Rumah Fikih Publishing. Cetakan pertama pada 7 Februari 2019 dengan jumlah halaman 52 halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi buku. Di dalam buku dijelaskan mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad di dalam kamus bermakna badlul juhdi, yang artinya bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad diartikan berbeda sesuai pemahaman serta ruang lingkupnya. Misalnya, As-Shawkani dalam Irsyadul Fuhul mendefinisikan ijtihad adalah mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode istinbat. Selain itu, menurut ahli fikih disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, ijtihad adalah mengerahkan segenap kekuatan yang dilakukan seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum syar'i yang bersifat dhonni. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai alasan dilakukan atau dibutuhkannya ijtihad. 1. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak sesederhana yang dibayangkan. Yang kedua, sahabat juga pernah melakukan ijtihad. Yang ketiga, perubahan zaman. Yang keempat, semakin luasnya wilayah atau negeri Islam. Yang kelima, keterbatasan sumber syariah. Yang keenam, luasnya bidang kehidupan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan nalar, logika, dan akal untuk memahami wahyunya atau perintahnya. Hal tersebut tertuang di dalam penggalan Quran Surah Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sebagai contoh, sahabat pernah berijtihad untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf yang kemudian dibukukan sampai saat ini menjadi pegangan untuk umat Islam. Hal tersebut tidak lain adalah hasil ijtihad para sahabat. Tetapi, seorang mujtahid memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya, 1. Beragama Islam. 2. Shahihul fahmi atau cara pemahaman yang benar mengenai syariat Islam. 3. Mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bahasa Arab. 4. Mempunyai ilmu tentang sumber hukum Islam dan faham baik yang mutafak maupun yang muktalaf. Yang kelima, mempunyai keahlian dalam ilmu usul fikih. Dikarenakan luasnya bidang kehidupan, ketika menemukan suatu permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka diperlukan ijtihad. Ijtihad dilakukan ketika tidak terdapat atau tidak ditemukan dalil qat'i mengenai suatu permasalahan yang terjadi di masa sekarang di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ijtihad dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah dituliskan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Kekurangan dari buku ini adalah tidak terdapat daftar pustaka atau sumber referensinya, kemudian tidak terdapat glosarium untuk menjelaskan kata-kata yang sulit dimengerti. Selain terdapat kekurangan, buku ini juga memiliki kelebihan. Buku ini sangat simpel dan materi yang dipaparkan sangat jelas. Untuk mendapatkan buku ini sangat mudah, kalian bisa mendownloadnya melalui web resmi Rumah Fikih Indonesia. Meskipun buku ini memiliki beberapa kekurangan, lantas tidak menurunkan kredibilitas dari isi buku tersebut. Untuk masukan dan saran. Untuk kedepannya, diharapkan buku ini dilengkapi dengan daftar pustaka atau sumber referensinya, serta dilengkapi dengan glosarium, agar para pembaca yang tidak memahami kata-kata tertentu bisa memahaminya. Untuk bagian cover bisa didesain lebih menarik lagi. Buku ini cocok dibaca oleh orang dewasa. Buku kecil ini membahas secara ringan dan singkat mengenai ijtihad, agar setiap orang mengetahui apa itu ijtihad, serta siapa saja yang boleh melakukan ijtihad. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ditulisnya buku ini. Yang pertama, dikarenakan banyaknya pertanyaan mengenai mengapa harus ada ijtihad. Yang kedua, fenomena mengenai banyaknya seruan untuk melakukan ijtihad, padahal mereka belum mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad. Yang ketiga, karena ada pernyataan logika yang seolah-olah mengatakan bahwa ijtihad merupakan lawan dari Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah membaca buku ini adalah tidak semua hukum atau permasalahan yang terjadi di masa sekarang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu diperlukan ijtihad. Ijtihad sendiri dilakukan bukan karena tuntutan hawa nafsu, tetapi dikarenakan kebutuhan dan keterbatasan pemahaman setiap orang mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, diperlukan ijtihad. Poin yang paling penting adalah orang yang berijtihad haruslah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam buku ini. Demikian resensi buku yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.
namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.